Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yupita Yananda dengan NIM 24234 berasal dari kelas PMTK 3B. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai bilangan berpangkat. Dulu waktu kita masih sekolah dasar, kita sudah belajar mengenai pangkat 2 dan juga pangkat 3. Contohnya 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Jadi perpangkatan itu apa? Nah, perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita akan lihat jika ada suatu bilangan A yaitu bilangan real, kita pangkatkan dengan bilangan bulat positif. Cara matematisnya seperti ini. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A, di mana nanti nilai A itu sebanyak N faktor. Nah, dari sini akan dikenal adalah istilah A itu merupakan bilangan pokok atau basis, dan N itu merupakan pangkat atau eksponen. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pertama kita punya bentuk perkalian yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Berarti yang menjadi basisnya itu 2 dan eksponennya itu 4. Karena jumlah 2 itu ada 4, berarti eksponennya itu 4. Maka hasil akhirnya itu adalah 2 pangkat 4. Nah, untuk contoh soal selanjutnya yaitu kalau kita punya bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 3, artinya 3 dikali 3 dikali 3. Maka hasilnya itu adalah 27. Karena 3 dikali 3 itu kan 9. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3, berarti hasilnya itu 27. Contoh soal yang ketiga nih, kalau yang kita pangkatkan itu bilangan negatif, misalnya min 2 pangkat 3. Berarti artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2 sama dengan min 8. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, itu akan menghasilkan suatu bilangan yang bernilai bilangan negatif. Selanjutnya, min 2 dipangkatkan dengan 4, berarti itu sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2, berarti hasilnya itu adalah 16. Karena jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, dia akan menghasilkan suatu bilangan yang positif. Selanjutnya kita perhatikan lagi ke soal yang nomor 5. Jika bentuknya seperti ini, yang kita pangkatkan hanya 2-nya saja. Karena tanda negatifnya itu tidak masuk ke dalam perpangkatan, maka minnya di luar kita letakkan dalam kurung 2 dikali 2 dikali 2, maka nanti hasilnya itu menjadi min 8. Selanjutnya kita lanjutkan ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, pada bilangan berpangkat ada sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk mempermudah perhitungan aljabar. Apa aja sih sifat-sifatnya? Nah, sifat yang pertama itu adalah sifat perkalian. Jadi, apabila A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka itu hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kemudian untuk sifat yang kedua itu adalah sifat pembagian, yang dimana apabila A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Syaratnya yaitu A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian untuk sifat yang ketiga nih, di dalam kurung ada A dikali B, kemudian dipangkatkan dengan M. Maka itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Untuk sifat yang keempat, apabila di dalam kurung ada A pangkat M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N, maka itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, untuk sifat yang terakhir, itu ada A per B pangkat M, maka itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Setelah kita mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat, maka selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal.
Nah, untuk soal yang pertama itu merupakan sifat pembagian, berarti kita memakai sifat bilangan berpangkat yang nomor 2 tadi ya. Nah, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2, maka sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2, berarti itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Nah, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya 8. Jadi, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu ada 7A dikali B dikali A pangkat 7 dikali 2B pangkat 3. Itu sama dengan, kita kelompokkan dulu, yang A sama dengan A, yang B sama dengan B. Jadi 7A dikali A pangkat 7 dikali B dikali 2B pangkat 3. Maka sama dengan 7. Nah, 7A itu kan sama dengan 7A pangkat 1. Berarti 7A pangkat 1 ditambahkan dengan 7, kemudian kita kali 2B. B tadi itu kan juga sama dengan A pangkat 1 tadi, berarti B juga pangkat 1. Berarti 2B pangkat 1 ditambah 3. Maka hasilnya 7 dikali 2 itu sama dengan 14. A pangkat 1 ditambah 7 itu A pangkat 8. Kemudian B pangkat 1 ditambahkan dengan 3, berarti itu B pangkat 4. Jadi hasil dari contoh soal yang kedua ini adalah 14 A pangkat 8 B pangkat 4. Kita masuk ke dalam contoh soal yang ketiga. Nah, ini tuh menggunakan sifat perkalian dan juga sifat pembagian. Nah, 24 A pangkat 7 dikali dengan 5 A pangkat 8 per 6 A pangkat 5. Berarti sama dengan 24 dikalikan dengan 5. Kemudian A pangkat 7 ditambah dengan 8 per 6 A pangkat 5. Berarti 24 kali 5 berarti itu hasilnya 120. Kemudian A pangkat 7 ditambah 8 hasilnya A pangkat 15. Berarti dibagi per 6A pangkat 5. Maka sama dengan 120 dicoret dengan 6, berarti hasilnya 20. Kemudian A pangkat 15 kita kurangkan dengan 5, hasilnya adalah 10. Berarti jawaban dari contoh soal ini adalah 20 A pangkat 10. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai bilangan berpangkat. Saya Yopita Yonanda mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!